Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam rangka menjalankan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan alhamdulillah pada malam ini mungkin masuk ke hari yang 10, besok tadi mungkin hari yang ke-9, dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sampai hari ke-9. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai janjinya kepada makhluknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini biasanya orang menggebu-gebu melakukan amal-amalan, mencari amal-amalan. Bahkan salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kalau saya waktu kecil dulu, saya tidak tahu waktu di sana di kampung. Ketika bulan Ramadan itu ada sebuah pesantren yang sangat besar, gede hente gitu, kecil hente gitulah, sedang-sedang. Tapi ketika datang bulan Ramadan itu hampir seluruh kabupaten itu pada pesantren ke sana. Di antaranya di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Di dalam pesantren tersebut ada salah satu, kalau di sekolahan mungkin jurusan gitunya, jurusan tadarus, khusus tadarus, jurusan kitab khusus kitab, jurusan pasaran khusus pasaran kitab segala macam. Nah di dalam tadarusan itu biasanya di dalam 1 bulan itu sampai biasanya sebelum taparuk itu perpisahan mungkin ya. Tanggal 25 biasanya diumumkan ada juaranya. Pada saat itu saya tidak terpikirkan bahwa membaca Al-Quran itu begitu mulia sehingga mereka mengadakan semacam lomba lah gitu. Lombanya yaitu membaca Al-Quran sampai seberapa jauh, seberapa banyak. Kalau dihitung-hitung ada yang sampai 25 kali hatam 1 bulan. Berarti di dalam 1 hari itu satu kali hatam, 1 tamat Al-Quran. Nah, hari ini ternyata banyak sekali manfaat yang diambil dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu itu. Terkadang kita ini para ulama, bukan para ulama tapi masyarakat mengklaster-klasterkan dalam membaca Al-Quran. Ini ada bacaan Yasin, ada bacaan Al-Kahfi, ada bacaan bacaan yang lain lah pokoknya gitu. Di dalamnya ada yang mengatakan bahwa ini faedahnya ini dan segala macam. Ternyata bukan hanya itu saja, di dalam Al-Quran itu banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalam Al-Quran itu, terutama membaca. Salah satunya yaitu di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa membaca Al-Quran adalah afdal, yaitu amal-amalan yang paling afdal menurut Rasulullah SAW, yaitu baca Al-Quran. Nah, selanjutnya di dalam keutamaan tersebut juga ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat yaumil akhir nanti. Di dalam syafaat tersebut ada 2 syafaat. Yang pertama itu adalah syafaat Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwa syafaat Al-Quran itu ketika walaupun seseorang itu masuk atau menjadi ahli neraka, tetapi Al-Quran memberi syafaat terhadap ahli neraka tersebut. Yaitu dengan apa? Dengan cara yaitu menghalanginya. Kalau kita misalkan masuk ke jembatan itu ada kiri kanannya itu pasti ada jurang. Yang namanya jembatan kan ada jurang. Nah, Al-Quran itu selalu menghalangi ketika ada mau jatuh ke kiri, dia menghalanginya ke kiri. Jatuh ke kanan, dia menghalanginya. Jatuh ke depan, kalaupun ada jurang, dia menghalangi. Itulah syafaat Al-Quran. Bahkan di dalam kubur juga, ketika ada api datang dari sebelah bawah kaki, maka Al-Quran turun ke bawah menghalanginya. Ketika ada api yang datangnya dari
tengah-tengah atau dari perut atau sekitar perut, maka Al-Quran menghalangi di sekitar perut, dan seterusnya. Kemudian api berkata dan bertanya pada Al-Quran, wahai Al-Quran, cek basa urang mana naonan maneh bat ngahalangan jelema eta anu geus masuk ke naon kitu masuk ke dalam neraka. Cek Al-Quran, selama hidupnya dia itu sayah Al-Quran itu ada di mulutnya. Begitu indahnya, begitu keutamaannya Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa saya itu ketika dia hidup orang tadi, maka Al-Quran saya ini ada di mulutnya selamanya. Maka hari ini saya wajib menolong dia. Artinya ketika ahli neraka itu masuk neraka, Al-Quran itu akan menghalanginya. Beda dengan syafaat-syafaat yang lainnya yang biasa kita dengar dari para ulama ketika Isra Mi'raj dan sebagainya. Ada sebuah cerita atau kisah atau keutamaan yang dikatakan bahwa Rasulullah mempunyai sorban. Nah, dengan sorban itu ketika Rasulullah memberikan syafaat, cek bahasa Sunda mah dianclomkeun cenah kana neraka. Si sorbanna terus diangkat deui gitu, Pak. Di dalam sorban tersebut banyak orang-orang yang menempel, itu menyelamatkan orang-orang dari neraka. Itu syafaat dalam Al-Quran atau syafaat yang diberikan yang lain selain daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu keutamaannya ketika seseorang membaca Al-Quran, maka malaikat itu mengelilinginya, Pak. Kebayang, Pak, misalkan kita mempunyai anak yang soleh, misalkan kecil-kecil itu, terus anak tersebut dikeliling kita, bisa membaca doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kabayang, Pak, bungahna hate, senengna hate. Kakara ku budak leutik, ku budak urang, anak kecil kita yang segede gitu udah bisa berdoa kepada kita. Apalagi ini di dalam keutamaan baca Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu saya lupa lagi bahwa Al-Quran itu terdiri dari 325.345 huruf. Bayangkan, Pak, dari setiap huruf itu ada malaikatnya. Tadi 2 aja sama anak kecil kita udah bangga. Bagaimana ketika kita dilindungi oleh malaikat yang sebanyak itu, Pak? Itu kita wajib percaya, Pak, pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dengan demikian maka ketika kita berada di lingkungannya itu akan tenang, karena itu malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Dia itu makhluk soleh, makhluk suci, makhluk yang tidak tersentuh oleh haram dan haram sebagainya. Untuk itu para hadirin sahabat sadayana, mudah-mudahan yang kesempatan ieu ku ayana disampaikannya mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita untuk selalu berlomba untuk membaca Al-Quran. Bukan saja di bulan Ramadan, tetapi di hari-hari biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.